Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Windro Triven Benu, NIM 18090100035. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dua penyakit, yaitu yang pertama adalah infectious pancreatitis necrosis, yang kedua adalah infectious bursal disease atau biasa disebut dengan gumboro. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang infectious pancreatitis necrosis. Etiologi dari penyakit ini adalah infeksi pankreasis necrosis adalah virus akut yang disebabkan oleh virus yang berasal dari famili Bimaviridae yang sangat menular dan paling banyak menyerang ikan salmon atau ikan dewasa. Biasa juga membawa virus tanpa gejala klinis. Virus ini juga berkembang cepat pada suhu air hangat. Epidemiologi dari penyakit ini dilaporkan sebagai penyakit endemik di daerah lokal perikanan di daerah Eropa. Penyakit ini juga menyebar di sekitaran Amerika dan Jepang. Ikan berfungsi sebagai inang reservoir dari penyakit tersebut. Selama infeksi itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah infeksi secara horizontal, yaitu partikel virus ini masuk ke dalam air melalui dengan kotoran, air mani atau air kencing, cairan ovarium. Yang kedua adalah melalui vertikal, yaitu dengan masuk melalui induk yang terinfeksi. Setelah itu dia bertelur dan menginfeksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kematian pada ikan tersebut itu ada beberapa faktor, yaitu umur, suhu air, dan stres juga mempengaruhi kematian. Masa inkubasi 3-5 hari. Gejala klinis dari penyakit tersebut ini adalah kematian secara tiba-tiba, tingkah laku abnormal atau berputar-putar, warna kulitnya gelap, eksopatalamia, distensi abdomen, pendarahan pada ventral. Diagnosa dari penyakit ini yaitu dengan isolasi virus dalam kultur sel. Yang kedua adalah tes netralisasi menggunakan polivalen atau PCR. Yang selanjutnya adalah menggunakan PCR. Pencegahan dari penyakit ini yaitu dengan suhu dingin air kurang dari 7 derajat Celcius, yaitu dengan suhu dingin. Dia itu juga mengurangi infeksi atau transmisi virus. Setelah itulah kontrol kesehatan pada ikan dan air. Setelah itu adalah mengkarantinakan ikan yang sakit. Lalu juga kita memberi pakan yang berkualitas pada ikan tersebut. Pengobatan pada penyakit ini belum efektif, tapi banyak juga yang memberikan perawatan, yaitu dengan povidone iodin yang diberikan ke air. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit infectious bursal disease atau biasa disebut dengan gumboro. Penyakit ini biasa menyerang pada unggas dan menyerang pada organ bursa fabaceus. Etiologi dari penyakit ini adalah virus RNA 2 segmen untai rantai ganda, yaitu milik genus Aphibirnavirus dari famili Birnaviridae. Genom dari infectious bursal disease ini dia bertersegmentasi menjadi segmen A dan segmen B. Segmen A mengkodekan 110 polipoprotein yang autokatalitik menjadi protein virus. Dia itu membagi menjadi VP2, VP3, dan VP4. IVB sendiri memiliki dua
serotip. Serotip tersebut secara alami menginfeksi ayam, kalkun, bebek, itik, dan burung unta. Selanjutnya adalah epidemiologi dari penyakit ini. Pada awalnya IVB ditemukan di daerah Gumboro, Delaware, Amerika Serikat pada tahun 1956. Kemudian dia itu menyebar ke belahan dunia, yaitu Eropa, Australia, Asia, termasuk di Indonesia pada tahun 1983. Hingga sekarang keberadaan IBD tersebut masih sering ditemukan, yang disebabkan oleh virus IBD klasik. Tingkat morbilitas dan mortalitas ini bervariasi tergantung strain IBD dan spesies unggas yang terserang. Burung unta, angsa, itik, dan kalkun dilaporkan terinfeksi IBD dengan angka mortalitas mencapai 56%. Pada ayam pedaging dan petelur memiliki angka mortalitas 25%. Angka mortalitas tersendiri dia naik itu pada saat musim dingin. Namun pada saat musim semi atau musim panas, hal tersebut menurun dikarenakan suhu panas itu tidak terlalu membahayakan bagi hewan tersebut. Namun suhu yang ekstrim, yaitu terlalu dingin, yang menyebabkan ayam tersebut stres sehingga ayam mudah terinfeksi oleh virus. Patogenesis dari penyakit ini adalah jalannya virus sehingga menimbulkan lesi yang dapat menyebabkan kematian penyakit atau efek imunosupresif pada ayam. Penyakit IBD menyerang ayam pada umur 3-6 minggu pada saat perkembangan bursa fabricius mencapai optimum. Pada saat yang sama, antibiotik asal induk mulai menurun sehingga ayam rentan terinfeksi infeksius bursa fabricius tersebut. Pada saat perkembangan tersebut, antibodi asal induk mulai menurun yang menyebabkan membahayakan bagi ayam yang telah mengalami regresi bursa fabricius karena sel target dari infeksi virus tersebut adalah sel limfoid dan bursa fabricius yang sudah matang. Yang menyebabkan kerusakan yang berupa nekrosis dan apoptosis pada sel limfosit B. Gejala klinis dari penyakit ini yaitu adalah lesi, yaitu yang paling umum. Setelah itu ada anoreksia. Pada saat kita melihat pada daerah kloaka itu mengeluarkan feses. Setelah itu hewan tersebut atau unggas tersebut itu mengalami diare. Diagnosa dari penyakit ini bisa kita gunakan isolasi virus, ELISA, PCR, dan LAMP atau LAMP. Pencegahan atau pengendalian sendiri penyakit ini tidak dapat diobati. Yang setelah itu ada pencegahan ini yaitu dengan vaksinasi secara teratur baik induk ayam atau anak ayam yang baru menetas. Setelah itu dengan disinfektan kandang atau penggantian litter secara teratur. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata berkenan yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.